Presiden bebek lumpuh. Orang dalam istana mulai tinggalkan Jokowi. Lebaran tahun ini Indonesia punya presiden baru. Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar. Ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Ini berkaca pada pengalaman sebelumnya. Apa yang diucapkan Jokowi, kita harus coba melihat berbanding terbalik. Iya. Nah, kenapa aku mengatakan berbanding terbalik? Masih segar dalam ingatan kita ketika Jokowi mengatakan stop ekspor batu bara. Ya. Tapi dalam hitungan hari, Luhut Binsar Panjaitan membuka kembali dan mengumumkan pembukaan ekspor batu bara. Jadi aku menangkap di atas Jokowi ini, pesan yang aku tangkap itu di atas Jokowi ini masih ada pemimpin lagi gitu loh. Iya. Itu yang aku tangkap. Nah, apa yang dilakukan Jokowi dengan melakukan stop ekspor CPO, itu di satu sisi kita lihat itu baik, tapi di sisi yang lain justru menderitakan rakyat Indonesia, Khususnya petani sawit ya. khususnya para petani sawit yang berskala kecil. Iya. Belum lagi Jokowi menutup peluang-peluang devisa negara kita dari ekspor. Iya. Nah, seharusnya Jokowi tidak menstop 100%. 100% ekspor batu bara. Tapi bagaimana Jokowi ini loh yang harus dilakukan adalah menasionalisasi Iya. seluruh perkebunan yang berlandaskan HGU. Iya. Itu yang harus dilakukannya. Aku bilang Jokowi nggak punya keberanian untuk memecat para menterinya. Fakta yang terjadi ketika suara rakyat mendesak agar Menko Kemaritiman dan Investasi segera dicopot, alhasil yang diberikan adalah memberikan jabatan baru. Ini yang terlihat dan kita lihat Aneh ya? ini aneh. Jadi kita lihat Jokowi tidak punya keberanian untuk memecat semua menterinya. Makanya berkali-kali aku sudah mengatakan di negara ini untuk memperbaiki negara ini bukan reshuffle menteri yang harus kita dorong, tapi bagaimana rakyat melakukan reshuffle presiden. Ini yang harus dilakukan. Kalau kita mau mencopot menteri-menteri itu, maka copot dulu presidennya. Cuman itu karena hari ini kita melihat berkali-kali kita melihat menteri-menteri yang berbuat salah, yang offside dan lain-lain, bukan malah dipecat, tapi diberikan kewenangan lebih. Ini yang terjadi karena menteri-menteri hari ini adalah representatif dari presiden. Ingat keluh kata kuncinya, tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada hanyalah visi dan misi presiden. Jadi apapun yang dilakukan para menteri itu atas perintah presiden. Bebek lumpuh bikin marah rakyat. Geleramedia.com oleh Arief Gunawan. Koran Buana Minggu edisi 27 Juni 1976 memuat memorabilia tentang optimisme Muhammad Husni Tamrin mengenai semakin mendekatnya kemerdekaan Indonesia. Dalam makan malam bersama para kemenakannya di Kampung Sawah Besar, Jakarta awal tahun 1940-an, tokoh Gerindra yang juga mentor Soekarno itu berkata, tidak lama lagi tentara Jepang akan mendarat di Indonesia, jadi nanti kita akan pindah ke sana, kata Tamrin sambil menunjuk ke arah Istana Gubernur Jenderal di Jalan Koningsplein atau Istana Merdeka sekarang. Optimisme Tamrin akan terjadinya perubahan ini didasari oleh situasi geopolitik dan Perang Dunia Kedua saat itu, di mana Jepang sedang merajai Perang Asia Timur Raya. Jepang yang menduduki tanah air 1942 akhirnya dikalahkan oleh Sekutu pada Agustus 1945. Situasi ini kemudian mendorong tercetusnya kemerdekaan Indonesia. Waktu diasingkan di ND, Flores, Soekarno memperingatkan pula hal yang sama. Udara kemerdekaan yang akan membebaskan rakyat dari penjajahan dan penindasan itu bukan dilukiskan dalam sebuah lagu berjudul Di Timur Matahari Mulai Bercahaya.
Prediksi akan datangnya perubahan oleh para tokoh bangsa ini bukan hanya didasari oleh situasi geopolitik dan Perang Dunia Kedua. Kehendak untuk merdeka juga bergejolak di sanubari rakyat yang sejak tahun 1930-an kian terpukul oleh tekanan ekonomi akibat dampak Malaysia. Malaysia atau Great Depression ialah era depresi ekonomi dunia. Dalam lidah Melayu, zaman Malaysia kemudian disebut sebagai zaman Meleset. Di era menjelang kedatangan Jepang, termasuk pada saat pendudukan Jepang, rakyat jelata tiada ubahnya hidup bagaikan rakyat melata. Koran-koran pada masa itu memuat banyak berita mengenai penderitaan rakyat. Di antaranya koran Perja Selatan, edisi 7 Mei menulis, seorang lebih suka tinggal di bui karena mendapat makan 3 kali sehari. Di banyak tempat bahan makan sulit didapat, sehingga terpaksa makan jantung pisang. Koran Aksi, edisi 14 November melaporkan, tingkat pencurian dan gantung diri akibat frustasi sosial di dalam masyarakat cukup tinggi. Supaya dapat bertahan hidup dan bisa makan tak jarang, rakyat miskin menjual anaknya sendiri. Sedangkan koran Sinpo, edisi 23 Januari mengabarkan, banyak pegadaian penuh. Semua orang menggadaikan barang, tetapi tidak ada satupun yang menebusnya. Apakah bedanya dengan keadaan sekarang, di mana kini penderitaan rakyat malah ditutup-tutupi oleh media massa mainstream, termasuk televisi pro penguasa, sehingga kenyataan yang sebenarnya tiada nampak terbaca oleh publik. Tokoh nasional Dr. Rizam Ramli belum lama ini juga telah memperingatkan akan terjadinya perubahan yang tak bisa lagi dihindari. Karena kian bertumpuknya anomali yang terjadi, menurutnya hari ini kondisi ekonomi rakyat sangat berat, lebih sulit dari April dan Mei 1968. Daya beli masyarakat terus dirontokkan oleh kenaikan harga-harga. Kondisi ekonomi yang mengundang kesengsaraan ini, menurutnya telah membuat para mahasiswa, kalangan emak-emak, para aktivis, dan warga masyarakat biasa menjadi marah. Sistem otoriter terjadi lagi, KKN tumbuh subur, dan rezim sangat pro kepada Beijing. Rizal Ramli juga menyebut kondisi ekonomi saat ini punya kemiripan dengan situasi ekonomi tahun 1968, di mana terjadi kelangkaan sejumlah bahan pokok, BBM naik, krisis perbankan, hingga APBN mengalami kebocoran, ditambah pula krisis utang yang menggunung. Ironisnya kalau dulu dalam menghadapi situasi seperti ini, Soeharto lebih memilih lengser ke Prabon, karena tidak menginginkan lebih banyak lagi rakyat yang jatuh menjadi korban. Penguasa hari ini justru bersikap dablek. Meski faktanya sudah bagaikan bebek lumpuh atau si tindak, dengan berbagai keputusan yang diambil lebih banyak bersifat ngasal. Liu Sungkarisma, Pak Mahfud MD sedang bongkar kondisi-kondisi negeri dalam keadaan parah. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut korupsi di Indonesia dewasa ini semakin menjadi-jadi ketimbang saat era Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Aktivis sekaligus tokoh Tionghoa Liu Sungkarisma mengaku heran dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu, yang seolah ingin menunjukkan sesuatu kepada publik bahwa kondisi negara saat ini sedang semakin parah. Pasalnya, Mahfud yang mengaku pernyataannya itu dikeluarkan pada 2017 silam, saat ia belum menjabat Menko Polhukam. Namun hingga kini, ia tak menampik bahwa persoalan korupsi semakin marak. Jadi beliau, Mahfud MD, kayaknya membuka kondisi negeri ini dalam keadaan parah. Dan presidennya bosnya Pak Mahfud MD juga kan, Pak Jokowi. Kata Liu Sungkarisma dalam kanal YouTube pribadinya Liu Sungkarisma Official dikutip Sabtu 30 April. Di sisi lain, Lius juga merasa kebingungan akan sikap Mahfud MD belakangan ini, terutama mengenai pernyataannya soal korupsi marak di Indonesia. Tapi hanya sebatas kata-kata yang dilontarkan kepada publik tanpa reaksi apapun. Saya bingung juga. Beliau kan Menko Polhukam, sebetulnya tugas beliau sebagai Menko Polhukam itu mengatasi problem-problem negara ini. Soal korupsi soal apa? Soal apa katanya? Beliau kan bisa panggil Kapolri, Jaksa Agung.
Dan yang ngeri-ngeri sedap kalau di luar negeri biasanya dikudeta. Saya pikir janganlah Pak, jangan dibilang gitu loh. Nanti Bapak dituduh memprovokasi kita-kita ini, masyarakat Indonesia, untuk melawan negara ini karena kondisinya sudah begitu parah. Demikian diusung Karisma. Komentar warganet. Mungkin Pak Mahfud baru bangun dari tidurnya. Dia sadar berkomentar membela rezim juga percuma. Yang korup ada di sekitarnya. Dari yang paling nyata ekspor minyak goreng yang bikin rakyat jelata marah karena susah nyari. Kalaupun sekarang sudah dilarang tapi tepat gak bisa dilupakan, ujar Ola Salahuddin. Viral, netizen ini lebih berharap tahun ini dapat presiden baru daripada dapat THR. Tweet akun Twitter Lambe Waras. Pak Jokowi, begitu gue tahun ini gak dapat THR, juga gak apa-apa, asal habis lebaran dapat presiden baru. Tweet akun Twitter Niko Silalahi. Setuju pakai bingit, ujar Nawasir Kadir. Amin Pak, emang kalau nggak mampu harus tahu diri. Anak bangsa masih banyak yang pinter.